jadi titik nilai sekarang tahun sekarang lah. Bagaimana kan ibu presiden menitik beratkan bagaimana cara buat kompos yang baik, dan itu harus sampai ke masyarakat gitu supaya bisa, karena memang kalau lihatnya sampah ini sudah darurat gitu. Bayangkan darurat sampah ya. Bayangkan semua sampah masuk ke TPA dengan kondisi yang memang sekarang itu kemarau, rawan kebakaran, rawan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampurasun. Rampes. Baik para pirsawan sekalian, alhamdulillah pada sore hari ini kita tidak kekosongan narasumber. Ternyata masih ada yang berkenan hadir kembali. Pak Haji Robi, nanti lengkapnya beliau jabatannya apa juga akan memperkenalkan diri kembali kepada pirsawan sekalian. Sedangkan bahasan kali ini adalah mengenai Adipura. Beliau dengan segala upaya yang maksimal, baik fisik maupun doa, juga pesak Pak ya. Berupaya mengangkat citra Kabupaten Garut untuk bisa tampil di ajang Adipura. Nah sekarang kita doakan bersama selama 2 pekan beliau persiapan, bukan bertahun-tahun, 2 pekan. Kemudian ada tim penilai, dan tim penilai ini sudah melakukan penilaian dengan detail, sudah kembali ke Jakarta. Kita doakan Garut bisa mendapat anugerah yang merupakan kebanggaan bersama. Amin. Amin, amin. Tapi kalaupun terlepas dari bisa dan tidaknya, kita maknai Adipura itu untuk apa? Adipura itu antara lain sedangkal pengetahuan saya untuk membangun karakter kita yang bersih, sehat, dan lain sebagainya. Tapi secara detail saya juga tidak tahu ini makna Adipura yang sebenarnya itu apa. Silakan Pak Kepala Bidang Konservasi pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Garut untuk menyampaikannya, dan kita akan dialog santai lah sampai beliau rehat ini. Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih Pak Bajo udah mengundang lagi ke acara podcast ini. Sebelumnya yang belum kenal dengan saya, perkenalkan, nama saya Asep Robi Nugraha. Saya sekarang di Dinas Lingkungan Hidup menjabat sebagai Kepala Bidang Konservasi Lingkungan dan Keanekaragaman Hayati. Nah, pada kesempatan hari ini, mungkin dalam undangan Mbah Jon ini ingin sedikitnya memaparkan dalam artian terkait penilaian Adipura mungkin Mbah Jonnya. Karena sebelumnya kita pernah diskusi terkait keanekaragaman hayati dan konservasi lingkungan. Sebenarnya Adipura ini memang sudah lama, dan Kabupaten Garut pernah mendapatkan sertifikat Adipura pada tahun 2014. Dan semenjak hari itu sampai tahun sekarang kita masih belum lagi mendapatkan predikat seperti itu gitu Mbak Jon. Nah, mudah-mudahan di tahun sekarang berdasarkan hasil penilaian mudah-mudahan dapat hasil yang maksimal gitu ya, karena memang kalau secara upaya kita sudah berupaya optimal, secara upaya maksimal, walaupun persiapan kita sangat minim sekali. Kalau tadi sebutkan Adipura maknanya untuk apa, pada intinya Adipura ini adalah untuk mewujudkan kualitas lingkungan hidup yang lebih bersih, lebih indah, lebih tertib gitu ya, dan berkelanjutan. Jadi kalau secara artian itu ada berdasarkan Permen LHK tahun 76 tahun 2005 tentang Adipura. Jadi Adipura ini adalah instrumen pengawasan kinerja pemerintah daerah, kabupaten atau kota dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah dan ruang terbuka hijau. Sampah dan ruang terbuka hijau ya. Yang ini dalam mewujudkan kualitas lingkungan hidup yang bersih, teduh, dan berkelanjutan. Jadi sustainable. Itu definisi mungkin Adipura. Nah, Adipura sendiri kalau secara predikatnya ini ada dibagi 4 sebenarnya. Ada anugerah Adipura Kencana, ada anugerah Adipura, ada sertifikat Adipura, dan ada plakat Adipura. Gitu. Jadi ada 4 kelas, ada 4 anugerah mungkin ya. Berdasarkan hasil pantauan di lapangan, apakah ini diklasifikasikan nantinya Mbak Jon. Ada klasifikasi 1, 2, 3, dan 4 dan 5. Ini dibagi, kita masuk ke klasifikasi 4 dengan
kabupaten atau kota kecil masuknya gitu, Pak John. Ini ada kriterianya, ada kenapa kita masuk klasifikasi 4 gitu kan. Tidak misalkan kan kalau klasifikasi 1 itu yang pertama kayak kota besar dengan pengolahan sampahnya itu lebih dari 70%. Itu pengolahan sampahnya. Lebih dari 70%. Iya. Dan ruang terbuka hijaunya itu lebih dari 20%. Iya. Gitu, itu klasifikasi 1. Yang kedua klasifikasi 2 kota atau misalkan kabupaten yang sudah melaksanakan pengolahan sampahnya di atas 70%, Iya. ruang terbuka hijaunya kurang dari 20%. Iya. Nah, klasifikasi 3 itu pengolahan sampahnya di atas 50%. Di atas 50%. Ya, dengan ruang terbuka hijaunya di bawah 10%. Iya. Nah, kita Kabupaten Garut masuk ke klasifikasi 4 gitu, dengan pengolahan sampah itu kurang daripada 50%, dengan ruang terbuka hijau kurang dari 10%. Iya. Itu kriteria masuk ke klasifikasi 4 itu. Iya. Gitu. Nah, kemarin secara titik pantau karena sifatnya ini menyebar gitu ya, ada beberapa titik pantau yang menjadi perhatian dari penilai Adipura, ada sekitar 17 lokasi titik pantau. 17 titik lokasi. Iya. Gitu. Nah, itu Pak, mari kita tos dulu Pak. Tos dulu. Aduh, luar biasa. Ngopi bareng Abah John di Kampung Delewi dan Resto ya, camping ground. Alhamdulillah. Oke, dengan adanya penilaian Adipura ini juga bagaimana Bapak berupaya berkelanjutan membentuk karakter masyarakat gimana Ya, Pak? intinya yang pertama saya sangat beruntung dengan dipimpinnya Pak Kadis sekarang, Pak Haji Jujun. Iya. Beliau sangat concern terkait penyelesaian pengolahan persampahan ini. Karena memang sebelumnya target dalam artian pengolahan sampah Kabupaten Garut hanya penanganan saja. Gitu, hanya penanganan, ya. belum ke pengolahan. Sementara secara Jekstrada kita itu ada 2. Ada 2 ya. Ada penanganan, ada pengurangan. Penanganan, pengurangan. Nah, pengurangan itu mulai dari seperti 3R. Ada reduce, reuse, gitu ya, recycle. Iya, recycle. Ada itu mungkin untuk di bahasa pengurangan. Indonesia kan Bapak ini? Kalau secara bahasa Indonesia itu adalah istilahnya pembatasan timbulan sampah, pendaur ulangan sampah, pemanfaatan kembali sampah. Oh iya iya. Itu masuk ke ranah pengurangan. Pengurangan. Gitu. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008. Dan aktor utamanya kalau masalah pengurangan itu ada di masyarakat sebenarnya, mah. Oh, ada di masyarakat. Jadi ya. perlu peran serta masyarakat. Nah, ini dibutuhkan peran serta masyarakat yang sangat kita butuhkan dalam rangka untuk pengurangan sampah ini. Karena memang kalau dilihat sampah ini bukan kewajiban LH sebenarnya. Sebenarnya ya. Nah, tapi kewajiban kita bersama. Kewajiban gitu. kita bersama ya. Jadi di dalam pengurangan dan penanganan ini, nah baru kalau misalkan sifatnya penanganan, kita sebagai leader kita pemerintah daerah dalam rangka penanganan, gitu kan. Tapi kalau hanya penanganan kan tidak akan menyelesaikan masalah. Kalau hanya gitu. penanganan. Hanya penanganan. Bayangkan misalnya satu orang bisa mengeluarkan sampah sekitar 0,5 kg sampah. Satu orang kali 2 juta penduduk. Kali 2 juta penduduk. Berapa banyak TPA? Paling luas TPA hanya 17 hektar dan itu tidak akan mencukupi kalau hanya istilahnya penanganan saja. Sehingga gitu. perlu pengurangan. Sehingga perlu pengurangan. Nah, tema Adipura sekarang yaitu adalah pengolahan persampahan. Pengolahan persampahan. Dengan ada istilahnya pemberdayaan masyarakat dan juga istilahnya keikutsertaan masyarakat dalam rangka mengolah sampah ini. Sehingga ke TPA tidak menjadi istilahnya tujuan utama gitu ya, sampah-sampah itu hanya residu saja ke TPA. Jadi TPA tidak akan cukup waktu misalkan dengan 1 tahun 2 tahun itu bakal banyak kalau tidak ada proses pengurangan persampahan. Ya, para pirsawan sekalian, pemerintah di satu sisi dalam hal ini lingkungan hidup, Dinas Lingkungan Hidup sudah berupaya maksimal dalam hal penanganan dan pengurangan sampah. Nah, sekarang juga kami berharap tentunya ya Pak ya, masyarakat juga berperan serta, termasuk diri saya sendiri, menghimbau kepada diri saya sendiri untuk berupaya mengurangi sampah. Nah, sekarang peran serta yang diharapkan dari masyarakat apa, Bapak? Nah, peran serta yang diharapkan masyarakat yang pertama, bagaimana sampah itu bisa diolah di rumah tangga masing-masing. Caranya bagaimana? Mulai diolah dengan, karena sifatnya ada 2, ada organik dan anorganik. Iya. Gitu. Organiknya, misalkan kita siapkan 2 tempat sampah supaya bisa memilah. Oh, gitu dipilah dari rumah. Dari rumah nih, mana yang sifatnya, kalau sifatnya sampah anorganik itu kelihatan. Seperti misalkan plastik, botol, plastik,
ya, yang sifatnya tidak bisa diurai. Nah, kalau sampah yang bisa diurai, sampah organik itu kita selesai dengan membuat salah satunya misalkan ada rumah magot gitu ya, salah satu pengurai sampah organik, ataupun misalkan dibuatkan semacam komposter ya gitu, bisa nanti hasilkan sebagai pupuk kompos nantinya gitu, John. Makanya kita sekarang dalam tahun ke depan ini Pak Kades mempunyai pilot project atau pusat propernya itu sebagai pionir dalam rangka untuk bagaimana sampah ini selesai di rumah tangga gitu ya. Salah satunya kita akan bentuk suatu kelompok masyarakat, dalam artian di RW, minimal RW lah ada pengolahan persampahan. Karena nantinya misalkan kalau masuk nanti bagaimana ini kalau misalkan sudah banyak, nah kita akan fasilitasi. Karena pada tahun ke depan ini kami khususnya desa akan membuat bank sampah induk. Bank sampah induk ya, itu tingkat kabupaten. Ya, tingkat kabupaten. Nah, sekarang dengan targetan merucut, misalkan kalau masing-masing RW ada bank sampah unit, ya, nantinya bisa dikelola oleh bank sampah induk. Dan itu bisa adanya sirkulasi ekonomi, Bapak. Ada sirkulasi ekonomi, karena ada nilai ekonomi di sana, seperti halnya misalkan sampah anorganik ini ada nilai ekonominya, berapa harga plastik, berapa harga botol, bisa berapa kilo ya, bisa dikelola, bisa diuangkan gitu. Bisa diuangkan. Nah, kami pun di dinas kan ada salah satu bentuk percontohan apabila nanti masyarakat ingin mengetahui secara detail, secara teknis bagaimana pengolahan persampahan yang baik. Nah, di kami di dinas ada namanya puding, pojok edukasi lingkungan. Pojok edukasi lingkungan. Ya, di mana di dalamnya di sana ada istilahnya media, pendidikan dalam rangka bagaimana cara mengolah sampah dengan sirkulasi ekonominya. Gitu. Biar lebih penasaran nanti bisa datang ke hanya hari apa aja, jam berapa idealnya masyarakat? Itu kita hari kerja. Hari kerja Senin sampai Jumat. Kalaupun misalkan hari libur, bisa sampaikan dulu surat permohonan. Jadi kita fasilitasi karena kita ada fasilitator juga. Kalau gitu. hari libur. Ya. Kalau hari kerja dari hari Senin sampai Jumat itu jam kerja. Oh, jam kerja aja bisa ya. Gitu. Paling banyak berapa orang nih? Kita paling banyak bisa berkelompok, misalkan ya bisa maksimal 50-100. Kemarin juga ada kunjungan dari sekolahan gitu, dan ke depan tanggal 17 juga ada permintaan dari SMPD Susila akan berkunjung sekitar 80 orang, termasuk dengan guru gitu kan ke kami. Sebelum-sebelumnya sudah ada dari SD Krespora gitu ya, dari kelurahan, dari kecamatan sudah banyak gitu. Tapi sepertinya masyarakat masih langka ya. Ya, betul. Nah, ini masyarakat dalam kondisi ekonomi werit sekarang, kemarau panjang, ini peluang, mari kita bidik peluang ini. Betul. Nah, untuk membidik peluang ini, tadi ada celah yang dikemukakan oleh Pak Haji Robi di puding ya, pojok. Ada pojok edukasi lingkungan. Pojok edukasi lingkungan. Nah, masyarakat bisa jalan-jalan ke sana ya, bawa istri atau masyarakat bawa kabogoh ya Pak ya, boleh. Boleh rame-rame ke sana. Karena ya betul. Ya, lihat di sana bagaimana ya, mudah-mudahan dengan melihat contoh yang ada di Dinas Lingkungan Hidup ya, minimal untuk nabung, bisa mencerahkan lah, ada peluang. Oh, ternyata di lingkungan hidup ini ada peluang sebagai bisa menghasilkan pendapatan gitu ya. Bisa nabung untuk naik haji ya, untuk nikah juga bisa ya. Bisa. Oke, sebagai gambaran supaya masyarakat ini ekonomi lagi murid ini, tapi kita nggak boleh mengeluh, kita harus berikhtiar dan tawakal. Ada apa aja Pak di pojok itu? Kalau di puding kami menyediakan media informasi, media pendidikan. Di sana kita ada bagaimana cara pengomposan dari sampah-sampah organik. Di sana ada rumah magot juga, ada batu terawang sebagai tempat pengomposan, dan juga ada aviari, istilahnya tempat burung. Terus ada juga hidroponik, dan juga ada istilahnya metode peternakan ayam petelur. Ada metode ini semua pakannya itu dari magot. Magot itu sebagai media olahan untuk sampah organik gitu. Jadi magot bisa dimanfaatkan sebagai pakan ternak gitu ya, pakan burung juga bisa Pak. Itu pakan ikan gitu kan. Nah, itu bisa menghasilkan sirkulasi ekonomi. Apa misalkan pakan ayam.
ayam sehingga bisa bertelur karena mempunyai protein yang tinggi. Maggot ini. Iya, secara kajian ilmiahnya itu sudah dikaji, bahkan sudah diteliti, itu proteinnya lebih tinggi. Jadi untuk ternak pun dapat menghasilkan misalkan telur yang bagus, daging yang bagus gitu. Jadi berarti kesimpulannya sampah ini kalau diolah jadi berkah, Pak ya? Betul, betul. Dan akan selesai, tidak semua ke TPA gitu. Selesai di tingkat rumah tangga. Nah, esensi ini dipakai oleh khususnya untuk tahun sekarang itu sebagai salah satu bentuk penilaian adipura gitu. Bagaimana misalkan masyarakat bisa melakukan pengolahan sampah, pemilahan sampah gitu kan, baik di rumah, di perkantoran, di terminal, di puskesmas, di rumah sakit, di stasiun gitu ya, bahkan di sekolah-sekolah dan juga ruang-ruang publik. Iya. Nah, ini yang menjadi titik nilai tahun sekarang lah. Bagaimana kan Ibu Presiden menitik beratkan bagaimana cara buat kompos yang baik, dan itu harus sampai ke masyarakat gitu supaya bisa, karena memang kalau lihatnya sampah ini sudah darurat gitu. Bayangkan darurat sampah ya. Bayangkan semua sampah masuk ke TPA dengan kondisi yang memang sekarang itu kemarau, rawan kebakaran, rawan polusi gitu ya. Ini bisa menyelesaikan permasalahan sampah yang ada di khususnya di Kota Garut. Iya. Dengan cara pengolahan tadi. Iya, dengan baik pemilahan, pengurangan gitu kan. Iya. Baik Pak, ini masyarakat tolong ku Bapak dihimbau, kadang-kadang masyarakat itu masyarakat awam, kalau tadi lembaga-lembaga resmi kayak sekolah yang lainnya itu mereka sudah biasa masuk ke luar kantor, Pak. Tapi kadang masyarakat itu masuk ke kantor atau ke dinas itu ada rasa sungkan, malu, minder. Tolong dihimbau ya, Pak ya. Yang pasti kami sangat terbuka. Nah, itu sangat gitu terbuka. Sangat terbuka bagi masyarakat yang akan main misalkan ke kami, ke dinas kami. Kami sangat membuka, dan harapan besar saya semua bisa berkunjunglah ke puding ini. Karena puding ini memang dikhususkan untuk bisa mengedukasi masyarakat dalam rangka untuk bagaimana cara mengolah sampah dan ada sirkulasi ekonominya gitu. Itu kalau masyarakat datang atau lembaga datang bayar atau gratis, Pak? Gratis, Pak. Oh, gratis. Kita tidak pakai karcis ya. Jadi gratis, Bro. Ini datang aja. Yang penting mau ya. Ya, yang penting ada kemauan gitu ya, ada semangat dan ada istilahnya ya intinya ada kemauan lah, Pak John. Ya. Gitu. Nah, sekarang masyarakat udah datang ke pojok ke puding ini. Masyarakat dapat pencerahan, dapat edukasi. Nah, kemudian masyarakat ingin mempraktekkan, Pak. Ya. Apakah itu dibiarkan begitu saja? Apa boleh ada bimbingan gitu? Nah, kita ada bimbingannya, Pak John. Bahkan kami sudah mempunyai fasilitator dalam rangka untuk meningkatkan masyarakat ini supaya bisa mengembangkan pengolahan persampahan. Di kami ada fasilitator, bahkan juga kami dengan bekerja sama dengan Naraloka. Untuk ke depan ada sifatnya ada ikatan university lah sifatnya untuk sekolah-sekolah alam ini atau sekolah-sekolah lingkungan hidup. Iya. Nanti kalau misalkan masyarakat, misalkan ngebentuk kelompok masyarakat ingin main ke dinas, kita akan memberikan sesi untuk pendidikannya supaya bisa berkelanjutan. Jadi jangan sampai misalkan kemauan ini terhenti karena saya harus bagaimana apa ya, gitu bingung gitu kan. Kan nggak mungkin satu kali langsung gitu. Jadi ya. Iya. Ya, ada hambatan, ada kendala. Karena yang pasti misalkan masyarakat datang itu pasti akan mengelola lingkungan hidup di lokasinya, misalkan di perumahan, di perkampungan, gitu ya. Terus yang kedua ini harus ada istilahnya pemimpin RW, RT. Nah ini, iya, fasilitator. Fasilitator gitu ya. Yang kedua penggeraknya gitulah, penggerak. Mau RT, mau RW, mau yang peduli terhadap lingkungan, kita sangat terbuka gitu. Sangat terbuka ya. Nah, kira-kira kapan masyarakat mau hadir mendatangi puding ini? Dan insya Allah tidak hanya sebatas itu, kalau memang ada kemauan, kita wujudkan sampah menjadi berkah, yaitu mah nilai ekonominya hitung-hitung ingat-ingat lupa ya. Tahu-tahu ada aja. Minimal kita bisa dikembangkan dengan maggot ini untuk pakan ternak, pakan lele, bisa Pak ya? Bisa. Dan gimana Pak? Dan memang ya berdasarkan hasil penilaian kemarin gitu bersama tim dari Kementerian Lingkungan Hidup, kita beberapa titik pantau yang menjadi perhatian. Yang pertama seperti bank sampah gitu kan, karena kemarin ada bank sampah unit, kita ke sana walaupun posisinya itu di gang, tapi bisa
berupaya dalam rangka proses pemilahan dan pengolahan sampah ini, gitu kan. Ada catatannya, berapa yang masuk, berapa yang keluar, gitu kan. Bahkan di sana udah ada harganya, gitu, Pak John. Nah, contoh-contoh seperti inilah, gitu yang memang nanti ke depan kita akan istilahnya lebih masif lagi, khususnya pembuatan bank sampah maupun PP3SR, gitu ya. Gitu. Itu udah lengkap ya di sana sarananya dan lain sebagainya lengkap ya. Lengkap. Percontohan. Baik, kemudian ada himbauan lainnya kepada masyarakat, Pak? Yang pasti himbauan saya khususnya ke depan masyarakat agar lebih bisa menjaga kebersihan khususnya di lingkungan masing-masing, bisa melakukan mulai dari sekarang nih bagaimana misalkan mulai dari hari ini ya mulai hari ini untuk memilah sampah lah, minimal memilah sampah. Memilah aja dulu. Memilah sampah. Bagaimana sampah organik, mana sampah anorganik. Nanti kalau sudah misalkan merasa sudah dipilah, nanti ada kerasa misalkan ini buangnya kemana, nanti bisa diinformasikanlah ke kami sebagai atau konsultasi konsultasi ke kami bagaimana nanti misalkan itu sudah terkumpul. Kadang-kala misalkan dari rumah misalkan sudah terpilah, tapi pada saat diangkut disatuin lagi gitu ya. Nah, kadang-kadang seperti sama itu. dengan bohong ya. Nah, nanti supaya bisa bagaimana ini bisa tetap dijalankan, bisa nanti konsultasi ke kami membuka lebar-lebar kantor kami karena sudah ada puding ini untuk bisa memberikan edukasi, motivasi dan juga pencerahan khususnya dalam proses pengolahan persampahan ini. Baik, Pak, barangkali selain ngagedi ke kantor Dinas Lingkungan Hidup, mungkin Bapak ada alamat digital ya, konsultasi bisa melalui WA misalnya. Ada, nanti disampaikan kebetulan ini ada ya. Di hotline ada nanti di hotline ada gitu. Iya. Kemudian apakah ini pemilihan untuk seluruh Kabupaten Garut, Pak ya? Nah, penilaian Adipura ini tahun 2023 khususnya Jawa Barat hanya informasi dari kemarin hanya 18 kabupaten kota yang menjadikan titik pantau di Jawa Barat. Di Jawa Barat. Jadi Priangan kemarin yang tim penilai hanya 4 kabupaten yang ditilai, Kabupaten Banjar, Ciamis, Tasikmalaya dan Garut. Di Priangan ya. Priangan, gitu. Kemarin tim penilai hampir 1 minggu di Garut, Pak ya. Di Priangan. Hari Senin ke Banjar 2 hari, terus ke Ciamis 2 hari, ke Tasik 2 hari, ke Garut 2 hari. Iya. Gitu. Bagaimana supaya ada upaya lain dari Bapak supaya program ini berhasil dengan maksimal gitu? Ya, memang sebenarnya ini butuh kolaborasi, Mbak John. Tidak hanya Dinas LH saja. Kita sangat berat untuk untuk melaksanakan semua kriteria yang ada dalam penilaian gitu ya. Kita kalau tidak kerjasama dengan stakeholder yang ada, kita sangat berat. Bagaimana memang kalau secara utuh real ini harus mencontohkan seperti kabupaten kota sehat, di mana semua tatanan, semua stakeholder itu ikut bergabung ke dalam suatu kegiatan kayak kabupaten sehat ya, Adipura gitu kan. Bagaimana karena yang dipantau itu tidak hanya misalkan Dinas LH saja atau kebersihannya, tapi ada beberapa stakeholder yang menjadi leading sektornya. Iya, seperti misalkan terminal, ya. Perkantoran udah jelas, misalkan kan kemarin kita penilaian perkantoran ada titik pantau kantor Dinas LH, kantor KB dan kantor DKP. Iya. Gitu ya. Lalu rumah sakit juga ditilai juga. Itu sampah medis ya. Baik sampah medis gitu, terus misalkan limbah medis, limbah yang berbahayanya, dan juga kebersihan daripada lingkungan, ada ruang terbuka hijaunya, termasuk pengolahan persampahannya apakah sudah dipilah atau belum. TPS-nya apakah bersih gitu ya. Gitu. Apakah sarana prasarana ini tempat sampah itu sudah tersedia dengan baik, sudah terpisah gitu kan. Ini yang jadi penilaian. Rumah sakit, puskesmas gitu ya, sekolah gitu. Sekolah itu mulai dari SD, SMP, SMA ini jadi titik pantau juga. Nah, barulah posisinya ke jalan-jalan protokol. Ya. Kemarin yang jadi titik pantau kita adalah Jalan Ahmad Yani, Jalan Pembangunan, Jalan Pramuka, Jalan Kabupaten, dan Jalan Otista. Bagaimana jalan-jalan itu bersih dari sampah, ya, secara ruang terbuka hijaunya itu ada, terpelihara, gitu kan, hijau, gitu. Terus mungkin titik pantau juga termasuk ke SMK Negeri 1, Pak ya? Kemarin kita ke SMK Negeri 1. Oh, ke SMK Negeri 1 malah ya. Dan alhamdulillah SMK Negeri 1 ini sudah punya taman juga ya? Sudah ada, clear, udah bersih gitu. Udah bersih. Tamannya ada, pengolahan persampahannya ada, bahkan ada biogas, bahkan dia ada rumah magot juga.
Bahkan karena memang ini SMK 1 udah adiwiyata mandiri. Oh. Gitu. Nah, sekarang berbicara mengenai adiwiyata, kebetulan di camping ground dan Resto Delewi juga ada SD alam, Pak. Ya. Kemudian kami juga sudah memiliki biogas, memiliki IPAL, ya. Ya, bantuan dari lingkungan hidup juga, rekomendasi dari Garut, Kementerian Lingkungan Hidup turun tangan. Bagaimana, apakah ini ada rencana jadi sekolah adiwiyata ini? Boleh, ini bisa dimasukkan juga ke sekolah ke penilaian sekolah adiwiyata. Iya. Nah, rencana proses kita kemungkinan untuk tahun depan ini kita prosesnya nggak tahu, mungkin di akhir tahun ini kita akan mengadakan pembukaan lagi untuk sekolah adiwiyata, karena memang kita concern di sekolah adiwiyata, karena kalau misalkan dari tahun-tahun sebelumnya kita sangat miris sekali bagaimana misalkan khususnya di Kabupaten Garut, misalkan untuk adiwiyata yang mengikut ke adiwiyata itu memang sangat kecil. Nah, mudah-mudahan ini tahun-tahun ke depan ini bisa lebih masif lagi gitunya. Salah satunya misalkan SD Alam ini bisa ikutlah. Ya, dan di sini juga madrasahnya tingkat SMP, Pak. Ya, ya bisa, itu bisa. Bisa ya. Nah, ya ini sekaligus konsultasi persiapan apa yang harus kami lakukan, Pak? Kami ada sifatnya administrasi dulu. Administrasi. Ya, administrasi. Setelah administrasi selesai, baru nanti ada coaching. Coaching itu dalam artian kita ada sosialisasi, ada edukasi, ada bimbingan teknis. Karena memang kalau lihat adiwiyata itu ada beberapa indikator yang harus dilaksanakan oleh sekolah. Mulai dari dia harus melakukan terkait persampahannya, pengelolaan persampahan, pemilahan, pemilahan, kebersihan lingkungan sekitar. Yang kedua ada konservasi air. Konservasi air. Bagaimana misalkan di sekolah melakukan penataan itu bisa hemat air. Hemat air. Mulai dari misalkan anak-anaknya mengetahui misalkan bagaimana cara menghemat air yang baik. Yang kedua ada konservasi energi, hemat energi. Bagaimana sekolah itu membentuk karakter anak didiknya supaya bisa lebih melakukan hemat-hemat energi gitu. Mana lampunya, kalau misalkan ruangan-ruangan itu tidak hanya mengandalkan energi lampu, tapi bagaimana dia matahari masuk gitu ya, seperti itu. Ada energi, ada air gitu kan, ada lingkungan sekitar, sirkulasi udara gitu kan. Terus ada inovasinya gitu. Pak, sambil dibilang, Pak. Nah, itulah pirsawan sekalian, camping ground dan Resto Delewi juga berobsesi ingin menjadikan lingkungan ini adiwiyata yang paripurna, dalam artian selama bertahun-tahun kami telah juga merintis sebuah fenomena alam yang betul-betul alami, terstruktur, dan ada nilai konservasinya. Nah, tadi udah disarankan beberapa prasyarat, dan tentunya ini juga siapapun bisa ya, Pak ya? Bisa ya. Sekolah manapun bisa. Sekolah manapun bisa. Nah, mudah-mudahan obsesi dari camping ground dan Resto Delewi, serta di sini ada madrasah tahfidz Quran, kemudian ada SD Alam, bisa menginspirasi masyarakat. Yuk kita sama-sama membangun sebuah peradaban dari lingkungan yang berperadaban pula. Nah, ada dari kembali sekarang, tadi sudah mengenai adipura dan lain sebagainya. Sekarang mengenai bidang tadi Bapak, keanekaragaman hayati itu apa gitu loh. Tolong diungkap sedikit ya. Keanekaragaman hayati itu adalah sarana terkait flora, fauna di dalamnya gitu kan. Baik itu tumbuhan gitu kan. Nanti secara artinya masih dilihat lagi, takut salah gitu kan. Tapi yang pasti keanekaragaman hayati bentuk seperti halnya ruang-ruang terbuka hijau yang di dalamnya ada flora, ada fauna, ada tumbuhan, ada pohon endemik dan sebagainya, dalam rangka untuk bisa menjaga kelestarian hidup kita bisa berkelanjutan. Pohon endemik seperti di sini juga ada pohon endemik kesemek, ada Diospora kaki. Kemudian di sini juga ada pohon endemik dari Papua, matoa, Pak. Kayu matoa. Ya, kayu matoa, betul. Kayu matoa. Jadi di Jawa Barat kita masih cari referensi juga pohon-pohon endemik apa, sehingga ini juga betul-betul bisa menjadikan sebuah laboratorium. Betul, bisa. Betul.
Baik, mungkin masih ada informasi yang mau Bapak sampaikan atau langsung kepada kesimpulan ya? Ada kesimpulan saja mungkin Mbah John, saya menitipkan ke depan supaya khususnya Adipura ini jangan menjadikan sebagai apa selesai dengan hanya waktu penilaian saja gitu kan. Oh, luar biasa. Jadi, ya. Dengan adanya Adipura ini sebagai tongkat kebangkitan bagaimana kita mengelola lingkungan hidup itu bisa lebih bersih, lebih indah, lebih teduh dan berkelanjutan. Sebagaimana tadi yang diamanatkan dalam rangka untuk meningkatkan kualitas hidup kita lebih baik. Dari lingkungan yang baik. Betul, dari lingkungan yang baik. Sehingga ini bisa menyadarkan kita, tidak hanya saya, tapi semua, bagaimana cara ke depan mengolah sampah dengan baik, gitu kan, menjadikan lingkungan itu bisa lebih bersih, bukan hanya membuang sampah pada tempatnya, tapi bagaimana sampah ini bisa dimanfaatkan, sehingga semua tidak tergantung kepada penanganan, buang sampah kumpul atau disimpan di TPA, tapi kita selesai di rumah tangga dengan cara proses pemilahan, pengolahan yang bisa bermanfaat lagi dengan sirkulasi ekonominya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan sebagai kesimpulan. Ya, dari kesimpulan beliau ini juga saya bisa mengambil sebuah intisari para pirsawan sekalian. Jadi ini terkait ada beberapa sumbang saran yang masuk ke saya, termasuk kritikan. Nah sekarang udah terjawab. Adipura itu bukan sebatas pupujian, bro. Bukan, tapi Adipura ini sebagai momentum untuk lebih meningkatkan peningkatan kualitas penanganan lingkungan. Betul. Jadi udah terjawab ya. Ada saya sebagai pewarta, John katanya itu Adipura pupujian. Nah, sudah terjawab. Waktu itu saya katakan loh, saya harus panggil dulu narasumbernya. Ternyata Adipura ini sebagai momentum untuk lebih meningkatkan lagi, karena bukan kami menggurui pirsawan sekalian. Selama ini hadirin juga pirsawan sudah, saya yakinlah banyak diantaranya sudah cinta kepada alam semesta, memelihara alam. Tinggal mungkin dengan Adipura ini momentum untuk meningkatkan kualitas. Betul. Oke, ngopi bareng Abah John kita akhiri dulu. Beberapa hari kemudian mungkin bisa dilihat di YouTube-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berprestasi. Selamat.